Hai, ada pepatah Romawi kuno yang mengatakan, jika ingin damai, bersiaplah berperang. Karena perang bisa saja terjadi kapan saja, bahkan ketika suatu negara sedang tidak siap berperang. Salah satu contohnya adalah Indonesia yang hampir saja adu jotos militer dengan Australia. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1999 yang lalu, di mana ketika itu kekuatan alutsista militer Indonesia cukup lemah akibat embargo militer yang dijatuhkan Amerika sejak tahun 1995. Nah, di saat Indonesia lemah, justru negara tetangga kita, Australia, mengusik kedaulatan Indonesia dengan menerbangkan pesawat tempur FA-18 Hornet mendekati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya itu, pesawat bomber F-111 Aardvark milik Australia dipersiapkan untuk membombardir markas besar militer Indonesia di sekitar Jakarta. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Kejadian ini sendiri terjadi sekitar tahun 1999 yang lalu ketika Timor Timur, salah satu provinsi Indonesia, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ketika itu, diadakan referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur untuk tetap bersatu atau berpisah dari Indonesia. Nah, hasil referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 adalah Timor Timur akan berpisah dari Indonesia. Namun sebagian milisi pro-Indonesia kecewa dengan hasil referendum ini yang berakibat terjadi kerusuhan besar-besaran. Ini memicu resolusi PBB untuk membentuk Interfed yang merupakan pasukan militer internasional yang dipimpin Australia untuk menjaga keamanan di Timor Timur. Pasukan Interfed ini direncanakan untuk tiba di Dili, Timor Timur pada tanggal 20 September 1999. Sedangkan personil militer Indonesia harus mundur dari wilayah tersebut. Militer Indonesia sendiri mengerahkan kekuatan alutsista di sekitar Nusa Tenggara Timur untuk mengawal pasukan militer Indonesia yang akan mundur dari Timor Timur. Sekaligus juga untuk memastikan pasukan Interfed yang dipimpin Australia tidak melanggar kedaulatan Indonesia. Salah satu kekuatan yang diterjunkan Indonesia kala itu adalah 4 unit pesawat tempur Hawk 109-209 yang ditempatkan di Lanut El Tari, Kupang. Pesawat tempur ini berpatroli untuk memastikan keamanan wilayah Indonesia dari setiap ancaman. Di sisi lain, Australia juga mengutus puluhan kapal perang mendekati Timor Timur sesuai amanat PBB, termasuk juga mempersiapkan pesawat tempur FA-18 Hornet dan pesawat bomber F-111 Aardvark untuk standby jika kekacauan memuncak. Nah, pemerintah Australia pun meminta izin ke Indonesia agar pesawat tempur FA-18 Hornet dan F-111 Aardvark miliknya diizinkan berpatroli di wilayah Indonesia di sekitar Timor Timur dan Nusa Tenggara Timur. Namun permintaan ini ditolak oleh Indonesia dan memberikan ultimatum bahwa Indonesia akan menembak jatuh setiap pesawat asing yang terbang tanpa izin. Meski begitu, nyatanya Australia tetap menerjunkan pesawat tempur FA-18 Hornet miliknya terbang mendekati wilayah Nusa Tenggara Timur. Bahkan beberapa kali pesawat tempur Hawk 109-209 milik Indonesia sempat hampir bertarung di udara melawan pesawat tempur FA-18 Hornet Australia, seperti yang sudah pernah admin posting videonya di channel ini. Yang belum tahu kisahnya, silahkan ditonton videonya ya. Nah, tanggal 20 September 1999, sekitar 4.000 personil pasukan Interfed pimpinan Australia akhirnya mendarat di Dili, Timor Timur kala itu. Australia pun mengintensifkan kehadiran kekuatan militernya di kawasan tersebut, termasuk pesawat tempur bomber F-111 Aardvark yang diterbangkan dari Tyndall Airbase di bagian utara Australia. Pesawat bomber F-111 Aardvark ini sendiri mampu mengangkut rudal dan bom pintar hingga 13 ton yang mampu menghancurkan wilayah Indonesia dengan sangat presisi.
Bahkan pada tanggal 23 September 1999 di waktu subuh, alarm tanda berbahaya terdengar di pangkalan udara El Tari Kupang, menandakan adanya pesawat tempur tak dikenal datang mengancam. Militer Indonesia menerbangkan 2 unit pesawat tempur Hawk 109-209 untuk mencegatnya. Namun belum lama terbang dan belum menemukan target, pilot pesawat tempur Hawk 109-209 Indonesia dikejutkan dengan informasi yang disampaikan komando di darat bahwa pesawat tempur yang dikejar ini adalah pesawat bomber F-111 Advak milik Australia. Bahkan pesawat musuh tersebut baru saja terbang rendah persis di atas pangkalan udara El Tari Kupang, seolah-olah mengejek militer Indonesia. Malangnya, pesawat tempur F-111 Advak milik Australia ini mampu terbang supersonik di atas kecepatan suara, sehingga tidak mampu dikejar oleh pesawat tempur Hawk 109-209 yang merupakan pesawat tempur subsonik alias tidak mampu terbang secepat itu. Pesawat bomber F-111 Advak ini ternyata dipakai Australia untuk menggertak Indonesia agar tidak mengganggu pasukan interven pimpinan Australia yang berada di Timor Timur. Jelas, ini merupakan sebuah bentuk pelecehan bagi kedaulatan Indonesia. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa Australia sendiri sudah mempersiapkan pesawat tempur bomber F-111 Advak bersenjata lengkap untuk membombardir markas militer Indonesia di sekitar Timor Timur dan juga markas komando militer Indonesia di sekitar Jakarta. Rencana ini disusun Australia jika kekuatan militer Indonesia menyerang pasukan interven di Timor Timur. Beruntungnya tidak ada konflik yang lebih besar antara militer Indonesia dengan interven pimpinan Australia, sehingga pesawat tempur bomber F-111 Advak milik Australia ini pun tidak jadi membombardir wilayah Indonesia. Kekuatan alutsista militer Indonesia ketika itu memang cukup memprihatinkan akibat embargo militer yang dijatuhkan Amerika dan sekutunya sejak tahun 1995 hingga tahun 2005 yang lalu. Pesawat tempur F-16AB Block 15 Ocho yang merupakan pesawat tempur tercanggih Indonesia kala itu tidak layak terbang karena kelangkaan suku cadang, sehingga Indonesia hanya bisa mengandalkan pesawat tempur Hawk 109-209 yang tidak mampu berbuat banyak melawan puluhan pesawat tempur FA-18 Hornet dan F-111 Advak Australia yang lebih modern. Ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan alutsista yang dimiliki suatu negara bisa menentukan wibawa negara. Itulah sebabnya saat ini pemerintah Indonesia terlihat memodernisasi militer Indonesia secara besar-besaran. Sebut saja pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis dan rencana pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX Eagle II dari Amerika Serikat dan berbagai kapal perang dan kapal selam modern. Kesemuanya ini untuk menjamin Indonesia memiliki kekuatan alutsista yang mumpuni agar harga diri bangsa tidak lagi dilecehkan seperti yang dilakukan Australia pada tahun 1999 yang lalu. Modernisasi alutsista besar-besaran ini bukanlah karena Indonesia ingin berperang, tetapi untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi kapan saja. Seperti kata pepatah, jika ingin damai, harus siap berperang. Sekian dulu video kali ini, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju Indonesia harus terus memodernisasi kekuatan alutsista TNI agar tidak lagi ada negara yang melecehkan Indonesia? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam.